Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yakni pendahuluan. Jadi hari ini topik yang dibahas yakni hubungan antara konsumsi daging di negara-negara maju dan dampaknya terhadap lingkungan global. Jadi konsumsi daging, terutama di negara-negara maju, memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan global. Melalui politik konsumsi, kebijakan, dan juga perilaku masyarakat, mempengaruhi produksi, distribusi, dan juga konsumsi daging. Hal ini merupakan salah satu industri yang besar di dunia. Peternakan hewan sendiri menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 3,9% di Amerika Serikat pada tahun 2016, yang mana ini juga menunjukkan contoh langsung dampak yang diberikan terhadap lingkungan global. Kemudian melalui presentasi ini kita akan menelusuri bagaimana politik dan juga ekonomi berperan dan juga membentuk pola konsumsi daging yang terpenting. Dari sini kita juga menarik 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara konsumsi daging di negara-negara maju dan dampak lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi air. Dan yang kedua, bagaimana peran politik dan juga ekonomi dalam membentuk pola konsumsi di negara-negara maju. Dan yang ketiga, bagaimana alternatif dan juga solusi untuk mengurangi dampak negatif konsumsi daging dari terhadap lingkungan global. Sekian. Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada, kami menggunakan sebuah teori yang disebut environmental governance. Environmental governance sendiri merupakan sebuah teori yang di dalamnya mengkaji beberapa hal yang menghubungkan antara lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam prakteknya, melalui teori ini terdapat beberapa aktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup lingkungan, yaitu masyarakat, pemerintah, organisasi, maupun perusahaan. Menggunakan prinsip ini tentu berarti sebelum melakukan pembangunan kita harus melihat pengaruh dan dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar supaya tetap adanya keberlangsungan hidup di masa depan dengan meminimalisir atau bahkan Metode penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data kualitatif yang digunakan untuk membentuk pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataannya secara benar, baik bentuk oleh kata berdasarkan pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi dan menggunakan sumber-sumber non-manusia atau non-human research seperti dokumen, artikel, lalu dan poin-poin diperhatikan dalam pengumpulan data itu adalah apa, siapa, di mana, dan bagaimana, serta penggunaan beberapa instrumen atau alat yang dapat digunakan seperti data statistik agar data tersebut menjadi lebih akurat. Teknik pengumpulan data itu meliputi data sekunder, terutama dari data statistik, data sekunder yang didukung tujuan penelitian informasi yang relevan. Proses analisis data juga meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data dengan fokus pada keterkaitan konsumsi daging oleh negara-negara maju bagi isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi. Dalam langkah ini juga kita berusaha untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metodologi ini pun akan memberikan landasan yang kuat untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif dan efisien. Konsumsi daging di negara-negara maju mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan global termasuk perubahan iklim, pengundulan hutan, dan polusi air. Produksi daging skala besar memerlukan sumber daya yang besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Misalnya, di Amerika Serikat sekitar 41% dari seluruh lahan pertanian digunakan untuk mendukung produksi daging, termasuk lahan peternakan dan taman pakan ternak. Produksi daging dalam skala besar ini menyebabkan pengundulan hutan yang menurunkan kualitas tanah, terutama di wilayah dengan ekosistem yang rapuh. Selain itu, industri peternakan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global dengan mengeluarkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Emisi ini berasal dari proses pencernaan dan pengelolaan kotoran ternak. Secara politik dan ekonomi, pola konsumsi daging di negara-negara maju dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk subsidi pemerintah terhadap industri peternakan, kebijakan perdagangan, dan preferensi konsumen yang dibentuk
melalui budaya dan pemasaran. Subsidi dan kebijakan yang mendukung produksi daging dapat menurunkan harga daging sehingga mendorong peningkat konsumsi. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas ya, jadi konsumsi daging di negara-negara maju itu memberikan dampak yang besar untuk lingkungan kita, mulai dari emisi gas rumah kaca, deforestasi, polusi air, sampai ke perubahan iklim. Semua itu semakin parah karena adanya produksi daging dengan skala yang besar. Tapi ternyata permintaan daging yang tinggi itu tidak hanya karena kita yang butuh makan saja, tapi karena adanya faktor politik dan ekonomi di baliknya. Subsidi pemerintah dan lobby dari industri daging jadi murah, ditambah karena adanya iklan yang membuat kita makan daging itu terasa penting sekali. Untungnya, kesadaran masyarakat di negara maju terkait dampak lingkungan dari konsumsi daging ini makin meningkat, dan banyak dari mereka yang mulai beralih ke pola makan yang lebih ramah lingkungan seperti vegetarian atau vegan. Dan teknologi alternatif saat ini juga sedang dikembangkan.